Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 4. Saya adalah guru yang bertugas di SMA Negeri 1 Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Di sini saya akan memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam sebuah karya. Kamu bagiku. Sejak awal hadirmu terasa. Tapi kini ada yang berbeda. Pandangku tentangmu perlahan berubah. Aku menyadari ada yang salah. Seketika ribuan tanya melesat bak busur panah. Renunganku tentangmu buat hatiku bergolak. Aku harus segera bergerak. Melangkah pasti walau perlahan. Ubah duniaku yang penuh kenyamanan. Wahai kamu, harusnya aku lebih memaknai adamu. Bagai benih yang kurawat agar tumbuh dengan merdekamu. Menuntun segala kodrat, penuh kasih merawat hingga terpancar budi pekertimu. Penuh hormat sebagai wujud penghambaanku. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah sosok bapak pendidikan nasional. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh segelintir kaum, yaitu kaum bangsawan dan para calon pegawai pemerintahan. Ki Hajar Dewantara menghendaki sebuah perubahan, bahwa pendidikan harus dapat dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminatif. Sehingga pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan sekolah taman siswa. Berdirinya organisasi yang bernama Taman Siswa dilatar belakangi karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada pada masa itu. Ini juga merupakan awal mula perkembangan pendidikan di Indonesia. Dilihat dari namanya Taman Siswa. Taman berarti tempat bermain yang menyuguhkan keindahan, dan siswa berarti adalah murid. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pengajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menyenangkan dan memerdekakan siswa. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menyampaikan tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menyampaikan 3 semboyan yang terkenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yang berarti bahwa di depan harus dapat memberi teladan dan contoh. Kemudian Ingmadyo Mangunkarso, yang artinya di tengah harus dapat membangun prakarsa atau menjadi penyemangat. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani,
yang berarti di belakang harus mendukung atau memberi dukungan. Sejatinya, pendidikan harus memerdekakan, yakni bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kata berhamba di sini bermaksud bahwa pendidikan harusnya berorientasi atau berpusat pada anak, melayani anak dengan sepenuh hati, tetapi tetap menjaga harkat dan martabat seorang pendidik. Ki Hajar Dewantara juga menganalogikan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu ibarat seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan apa yang dimaksud? Yakni budi pekerti. Budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta menajamkan pikiran, rasa untuk memperhalus perasaan, dan karsa memperkuat kemauan. Dan pekerti adalah tenaga, dengan mengolahragakan akan menyehatkan jasmani. Semua aspek ini haruslah seimbang untuk mencapai pembelajaran yang utuh atau holistik. Hasil yang diharapkan dari perubahan itu adalah pembelajaran yang holistik dan seimbang. Pembelajaran yang holistik dan seimbang ini akan membawa pada kesempurnaan budi pekerti, dan kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.